Lu lagi. Mau ngapain sih? Mau nemuin lo? Kan bisa di rumah. Ya, gua maunya di sini. Mau ngapain? Gue mau pamitan. Gua kira mau perang lagi. Emangnya kenapa? Lo yang mau ngelanjutin perang? Gila, masa bekas lo gua yang nyuci. Ayo pamitannya lewat telepon. Bos. Kalau nggak mau nyuci, biar saya nyuci. Ditanggung bersih. Dasar lo. Makasih, Bos. Biar papamu begitu, Mama nggak benci. Mama itu anggap takdir Mama. Kamu sudah gede, Gela. Harus bisa nyari duit sendiri. Jangan Mama terus yang nyari. Sewaktu-waktu dagangan Mama bisa digusur. Atau kamu mau ikut Om Yanto narik taksinya? Mama bisa omongin. Mama serius sama dia? Hah? Serius apanya? Kan Mama pacaran sama dia. Siapa yang bilang? Dia yang kepingin sama Mama. Tapi Mama masih pikir-pikir. Menurutmu bagaimana? Gela sih oke-oke aja, Mah. Asal Mama jangan lupain Papa. Tommy! Thank you ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Tunggu. Ada apa? Siapa kalian? Ulang tahun ye. Selamat ya, selamat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Selamat ya. Pakai dulu ya. Tom? Gimana? Baik. Baik-baik aja ibu gue. Asik. Sedap. Gak usah lihat umur. Jiwa muda jalan terus. Dia calon bokap gue. Dia yang ngebosin minuman ini. Sudah lama kita nggak main kembang api ya. Kelihatannya malam ini indah benar. Lu bilang di daerah ini ada cewek yang kayak Lady Di. Mana dia? Gua pernah lihat dia di sini. Tapi malam ini, mana gua tahu dia di mana. Siapa tuh? Dabotan. Dia. Yang Tonggus lu kasih ke gue. Dia ngeliatnya ke lu kok. Tapi ketawanya ke lu. Awas.
Kamu gak apa-apa? Cakep juga tuh cowok. Siapa ya? Kok ngelamun? Mikirin Doi? Apaan sih? Doi kan cowok keren di daerah ini, Tri. Gak lucu kalian ah. Ada juga Tom cewek yang oke di daerah ini. Gue bilang apa? Percaya lo sekarang? Tommy. Heh, apa-apaan sih lo? Hah? Iya, ngapain lo bukain tas? Jangan nuduh orang sembarangan ya. Gue belum pernah gangguin orang. Mau apa lu sekarang, ha? Pakein dia. Yang ini pasti punya lo. Hah? Nah, ini pasti cocok. Wah, cocok banget buat gue ya. Buset deh, Jangkung, lu berani gambar gue? Hah? Lepasin! Kurang ajar lu. Ada apaan tuh? Yuk. Kok nggak tonggos? Gigi lo mana? Cepat tolongin teman gue! Oh iya. Pak Yos, terima kasih atas bantuannya. Terima kasih. Saya permisi. Baiklah, Ya. sampai ketemu, Pak. Ayo. Kita harus menolong dia, Pak. Astri, Papa tidak mau ikut campur, Astri. Kalau begitu biarkan Astrid jadi saksi. Kamu pikir enak jadi saksi? Tapi dia begitu karena menolong Astrid, Pak. Pokoknya, Papa tidak setuju. Bagaimanapun juga Astrid harus menolong dia. Kasihan dia kalau di penjara. Nggak bisa, Ma. Nggak ada yang bisa menolongnya. Aku sudah minta tolong. Tapi mereka nggak ada yang sanggup. Kira-kira berapa tahun? Kira-kira 7 tahun, Ma. 7 tahun. Ma, jangan menangis. Jangan menangis gimana? Anakku di penjara 7 tahun. Hei, ada apa? Barang sudah datang, Bos. Kita harus melihat. Nama ibu? Ima, Ima. Umur? 44 tahun. Pekerjaan? Pekerjaan? Saya Iya, pekerjaan ibu apa? menawarkan teman tidur buat tamu hotel, Pak. Maksud ibu menyediakan WTS untuk para tamu? Tapi saya bukan germo, Pak. Saya hanya dapat persenan. Okelah. Maaf, Mama tidak bisa menjemputmu. Mama pulang dulu. Mama, tunggu. Mama sudah menikah dengan Om Yanto. Mama mau menikah karena Om Yanto mau membebaskanmu. Dia sudah berusaha, tapi nggak ada hasilnya. Banyak orang katanya bisa menolong, tapi setelah dapat duit, nggak ada kabar. Sampai taksinya Om Yanto mau habis. Sekarang di mana Om Yanto? Panggil dia Papa, biar hatinya agak terhibur. Ma! Mau apa dia kembali?
Dasar pengangguran. Gak tahu diri. Mau numpang makan ya, ha? Pak, ngomong apa kamu ini? Setiap malam kerjamu mabuk melulu. Itu urusanku, mah. Duit-duitku sendiri. Mau dibuang kek? Mau diminum kek? Itu urusanku, mah. Pak, Jangan dengarkan omongan anak gila itu. jangan dengarkan omongannya Gela. Enak aja. Justru dia harus mendengarkan omonganku, mah. Gela. Anak batu. Lebih baik kamu jangan lagi tinggal di sini. Bikin sial. Bikin pusing. Bikin malu. Pak, sudah Pak. Jangan banyak bicara kamu. Kau dan anakmu sama-sama sial. Sama. Mamamu juga sama. Gela, jangan. Mau apa lagi kau, ha? Brengsek. Sudah Gela, sudah. Barangkali saya sudah menyusahkan Om. Tapi jangan sekali-sekali Om menghina saya atau keluarga saya. Sekali lagi Om menyolek Mama, leher Om akan seperti. Gela. 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 1, 2, go. Lu udah berani menghina gue, hah? Gelas gue udah hampir habis, Pablo. Kalau gue buru-buru, gue yakin lo pasti kalah jauh, ya nggak? Ya. Sekali lagi lo menghina gue, putus leher lo. Duit gratis nih. Ayo, sekarang kita buat minum rame-rame. Ayo. Bos, kenapa nggak bos beli? Sekali-kali kasih pelajaran biar tahu diri. Apa saya turun tangan? Bonyok lo. Emang gampang ngadepin dia? Tapi saya berani, bos. Yang diperluin bukan cuma keberanian, tapi juga tahu diri. Sini. Kalau mau jadi orang gede, harus pandai menempatkan diri. Tahu? Iya, bos. Bos, apa saya tahu diri datang kemari? Begini caranya jagoan nyambut teman. Sejak kapan lu nangis? Sejak lu di penjara lah. Tapi nggak pantas seorang bos nangis. Tapi gue juga kan manusia. Kalau anak boleh tahu, Justru itu gue ngajak lu kemari lah, biar mereka nggak tahu. Tom, gue mau tinggal di sini. Lu udah pulang belum? Gue nggak mau pulang. Ya udah, lu tinggal sama gue aja. Tapi minum dulu yuk. Tom, jangan nangis lagi deh, kayak anak kecil. Ya. Manggela baru keluar dari penjara. Dia bunuh pimpinan geng Keramat. Persoalannya sepele.
Kayak teman-teman lo yang di SMA atau STM. Biasa, gara-gara cewek. Gua ngeliat sendiri. Bang Gela menusuk perut jagoan pimpinan itu. Ayo teman-teman, kita minum untuk Bang Gela. Buat Bang Gela. Bang Gela. Ngomong-ngomong, lo masih ingat sama cewek yang pernah kita tolong? Kenapa? Lo masih hubungan sama dia? Gila lu. Mana mungkin gue bisa hubungan sama dia di penjara? Sekarang dengerin. Kadang manusia harus mengalah, Ibu Nani. Apalagi dalam kehidupan berkeluarga. Terhadap pasangan kita harus punya cukup banyak toleransi. Keutuhan keluarga harus menjadi kepentingan utama. Apalagi seperti Ibu katakan tadi, bahwa Ibu sudah mempunyai anak. Tentu Ibu harus lebih hati-hati lagi untuk memutuskan perceraian. Ibu tahu sendiri bukan? Ngomong seenaknya, Bahwa kayak dia zaman tahu hidupnya sekarang apa. ini, nggak laki-laki, Astri. nggak perempuan. Gue setiap malam setel suara dia Sama-sama karena gue ibunya benci banget sama dia. Kalau Kenapa lo keduanya benci? terus sama-sama keras, Dia nggak mau jadi saksi lo? bagaimana bisa ketemu? Coba kalau mau. Gue yakin banget deh, lu pasti nggak bakalan dihukum. Saya bilang tadi, Gue jadi pengen toleransi ketemu itu sama perlu dia. dimiliki bersama. Sekarang saya buka untuk menelpon berikutnya. Ya? Halo, Kamu masih ingat 3 tahun lalu 3 tahun lalu? kita pernah bertemu di lapangan parkir taman. Kamu lagi main kembang api. Jadi kamu yang menolong saya? Berarti kamu masih ingat. Saya tidak menyangka bisa bertemu teman lama di udara. Saya kangen. Saya ingin ketemu kamu. Bagaimana kalau kita ketemu di tempat yang dulu? Atau di restoran seberang jalannya? Oke. Gela. Gela. Dia kangen sama lo. Bokap tiri lo jarang pulang. Gela, aku mamamu, Nak. Gela, apa kamu nggak mau ketemu Mama lagi? Ini Mama kamu. Apa kamu tidak kasihan? Gela bukan benci sama Mama. Gela hanya nggak mau ganggu kehidupan Mama sama Om Yanto. Nanti kalau Gela sudah kerja, Gela akan pulang kok, Ma. Tapi Mama rindu. Kalau kamu nggak mau pulang, ada yang hilang dalam hidup Mama. Mama suka sama Astri. Kalau kamu juga suka, Mama bersedia melamarnya. Lamar dia. Kalau mau langsung kawin juga boleh. Saya setuju, Tante. Tapi sekarang saatnya kita pulang. Kenapa? Gela mau pulang. Masa Tante nggak mau pesta? Yuk. Ayo. Ya, kadang pendengar minta nasihat bagaimana mengatasi patah hati, bagaimana mengatasi bosnya yang cerewet, sampai soal anaknya yang nakal, soal suami istri yang nyeleweng. Pokoknya persoalan-persoalan hidup sehari-hari. Kadang saya berhasil membantu mereka, tapi sebenarnya semua ini berkat Mas menolong saya. Waktu itu saya tidak bisa menolong kamu. Jangan dekat-dekat. Aku pernah seangkatan dengan Samsul Arwah waktu belajar tinju. Pergi. Aku bilang pergi kok malah maju. Aku tidak lagi mengganggu ibumu. Kok kamu masih ngejar-ngejar? Mau apa lagi? Hah? Saya mau ngajak Om pulang. Ngapain Om tidur di tempat seperti ini? Rumahku di sini. Bebas minum, bebas tidur, bebas apa saja. Tidak ada yang mengatur. Nggak kayak di rumahmu itu.
Di sini nggak ada tempat tidur. Siapa bilang? Itu. Hah? Hei, ngapain kamu tidur di situ? Itu kaplingku. Ayo bangun. Pulanglah, Pak. Papa? Apa kamu mau aku jadi papamu? Hah? Mama sudah menunggu di rumah, Pak. Minu, ada yang cari saya nggak? Belum tuh. Siapa sih? Bisa bantuin saya nggak? Bantuin gimana? Kalau dia datang, tolong panggil saya. Oh, udah, gitu aja? Iya. Boleh. Makasih ya. Lo lagi ngapain? Lagi baca-baca aja. Apaan? Ini nih ada pekerjaan yang harus saya selesaikan sama bos. Nunggu Tommy ya? Ini gua. Sebelum lanjut, lo bisa speak English apa enggak? Ih, sok banget. Kayak orang baru keluar dari rumah sakit grogol aja. Mendingan Mas pergi aja, salah masuk kali. Ngomong apa kamu? Lo ketemu gua juga udah untung, tahu nggak? Kayaknya orang ini benar-benar gila. Tinggal aja yuk. Gawat. Jangan pergi dulu. Gua mau ketemu Astri. Di mana dia? Emangnya gua kayak orang gila apa? Cuek aja. Apa? Sudah kamu campur? Kamu ini gimana sih? Brengsek. Kok marah-marah sih? Apalagi hamil. Boleh aku periksa? Tidak usah bayar. Oh, begitu. Kamu ini siapa sih? Aku Tommy. Mau ketemu Astri. Kenapa? Apa Astri tidak suka ketemu dengan saya? Mau apa kamu kemari? Maaf. Kamu siapa sih? Apa tantenya Astri? Iya, memang mirip tantenya ya? Tom, Pelan dong. Ada cewek di depan gua. maaf Mbak. Teman saya ini memang agak-agak... Gila maksud lo? Emang bener. Saya Gela. Saya dapat undangan wawancara. Oh ya, Astrid sudah menunggu. Yuk. Tunggu. Dia juga, Mbak. Pokoknya tunggu di situ, berdiri, jangan duduk. Oke? Awas. Emang takut kecil ini? Hitam seringkali identik dengan sebutan maksiat dan juga mistik. Malam ini saya ditemani oleh dua orang tamu yang dibesarkan di daerah yang mereka sebut daerah hitam. Gela dan Tommy. Bagaimana perasaan Anda dibesarkan di daerah hitam? Ya, sering ketemu perek dan cabu. Maksudnya Tommy, karena sering ketemu dengan perempuan yang gituan, maka peran keluarga sangat penting bagi perkembangan seorang anak. Dan kekeluargaan di daerah hitam cukup baik. Lah, kenapa lo nggak bilang di sana juga banyak geng? Banyak yang bunuh-bunuhan. Tapi nggak ada yang berani lapor. Kita nggak usah nutupin kenyataan dong. Para pendengar sekalian, perbincangan pasti akan semakin seru dan menarik. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, kita simak dulu 105,8 FM. Sebuah tembang kenangan dari Nike Ardila, Sandiwara Cinta. Apa-apaan sih lo? Ini siaran langsung. Ngomong jangan seenaknya. Dipikir pakai ini. Jangan pakai ini. Gue jawab kan apa adanya dong. Gue nggak mau ngebohong. Gue sama Asri bisa dipecat gara-gara omongan lo. Iya, tapi itu kan bukan urusan gue. Sudah, jangan berantem. Nggak bisa dong. Gue nggak bisa kalau bohong. Ya udah, kamu keluar sana. Kalau gue nggak mau?
Pokoknya kamu harus keluar. Ayo, keluar. Gue jewer kuping lo ya. Kalau berani jangan main jewer. Angkat aja gue. Emang maunya Udah lo. Tom, lu di luar aja. Biar gue yang wakilin lu deh. Tamu kita tinggal Gela, karena Tommy harus pergi. Kita mulai lagi wawancara singkat kita dengan Gela. Gela, kalau kamu harus memilih, apakah kamu ingin hidup di daerah hitam? Bagaimana? Iya, kenapa tidak? Hidup di daerah hitam menyenangkan. Karena banyak tantangan. Kalau ada seseorang yang ingin menarik kamu dari daerah hitam, kamu bersedia? Iya, tergantung untuk apa. Misalnya untuk sebuah pekerjaan yang mapan? Kalau besok ada yang meminta kamu bekerja di sebuah kantor, kamu sanggup? Iya. Iya, saya sanggup. Nah, para pendengar sekalian, harap menjadi saksi kalau besok Gela sanggup bekerja di kantor. Sekarang kita dengarkan dulu lagu berikut ini. Panggil saja aku Roy. Mereka biasa memanggil aku Roy. Anggap saja di tempat ini seperti rumah sendiri. Oh ya, sudah lama kenal dengan Desi. Maksud saya sama Astri. Iya, teman sekolah. Teman satu main. Pak Roy, bagaimana kalau kita kenalkan Gela dengan staf yang lainnya? Oke. Kenalkan. Ini Pak Fran. Franz, Gela. Ini Ibu Meti. Gela. Jangan grogi. Mereka cuma sok gedungan aja. Tenang. Papa? Pa, ini Gela. Saya masih ingat. Cepat juga. Sudah bebas ya? Kalau Papa masih sibuk, biar Astri yang nemani. Oke. Pak Roy. Ya, Pak. Beri dia pekerjaan luar. Jauhkan dari Astri. Apa saya harus terus terang pada Astri? Ya. Astri, kamu bujuk saja. Terus terang, Bapak tidak suka kamu bekerja pada Bapak. Tetapi kamu harus menjadi menantu Bapak. Saya lebih suka Bapak berterus terang pada saya. Tapi kelihatannya Astri tidak menyukai saya. Kamu masih muda, Roy. Sekarang kamu mulai bekerja sendiri. Semuanya tergantung sama kamu. Iya, aku ngerti. Selamat ya, menjadi salesman. Ntar malam bisa? Apa? Aku mau traktir kamu makan malam. Bagaimana? Oke. Gila. Nggak jadi pacar, nggak jadi menantu, malah disuruh ngebosin makan malam. Tom, bukan dia yang minta. Tapi gue yang mau. Di restoran kayak gini lagi. Udahlah, sekali-sekali kita masuk ke sini. Restoran ini mahal. Dia lagi. Emangnya kenapa? Gua ambil. Udah lama nunggu. Gua nyalain. Gua matiin lagi. Baunya asik. Halo sayang. Mana laki lo? Kalau ngomong jaga rahangnya. Gile, ngancam. Jagoan Senen kali. Emangnya cuma lo yang bisa ngancam? Gimana dong terusnya? Duduk deh. Thanks. Mau pesan apa? Terserah kamu deh. HP lo tuh, terima dong. Puyeng yang dengerin. Lu lagi selingkuh apa? Kau putusin lu?
Kenapa? Tuta minta putus. Terus? Ya udah aku putusin. Apa nggak dibicarakan dulu? Jadi kamu putus sama cowok kamu? Heh, jangan ikut-ikutan. Jadi ada kesempatan dong. Yuk, minum. Ya. Sudahlah. Nggak usah dipikirin. Seorang cowok itu seperti minuman. Nyenengin. Tapi kalau udah liwat, ya udah. Cari aja yang lain. Yuk minum. Ayo. Ayo. Ya, bagus. Kalian berdua cocok. Tapi akan banyak menemui hambatan. Jadi kalian harus hati-hati. Kalian berdua harus tabah, ya? Jangan pergi sayang. Tidur di sini aja. Kenapa gue cium dia? Halo. Astri, tolong Gela dong. Ini Siapa? Tommy. Halo. La. Gue telah memperkosa dia. Iya. Gue nyesel. Dia masih perawan. Gue telah merusak masa depannya. Udah, lu atur aja sendiri. Udah ngerasain enak, jangan lu buang. Ingat tuh, Tom. Oke? Oke. Ya. Ada apa? Biasa, Tom sama Minu. Gela, tidak usah cemas. Saya juga pernah menghadapi keadaan seperti kamu sekarang ini. Asal kamu sabar, kamu pasti sukses. Terima kasih Pak atas nasihatnya. Dia harus pergi ke salon untuk menambah penampilannya. Kalau dia mau jadi salesman. Emangnya kenapa? Ya sulit dong untuk mendapatkan klien. Tapi dia sudah dapat klien, Pak. Gede lagi preminya. Oh ya? Iya. Orang mana kliennya? Saya nggak tahu. Tapi saya dengar dari orang sekitar rumahnya, barangkali dia orang kompleks. Oh, dia orang komplek. Pak Frans baru tahu. Komplek pelacuran? Komplek perjudian? Atau komplek-komplekan? Jangan keras-keras.
Lagi sumpah. Gue tahu, lo pasti ada persoalan. Ada apa? Soal kerjaan lo. Dari awal gue udah bilang, gak gampang jadi salesman. Persoalannya bahasa Inggris gue nggak begitu lancar. Bahasa Inggris SMA nggak cukup, Tom. Enggak, pasti bukan itu. Lo nggak percaya? Siapa yang ngerjain lo? Kalau perlu, gue beli. Nggak perlu. Gue sendiri bisa atasi. Tapi sebagai teman, boleh dong gue membantu. Nggak usah. Biasa di kantor ada yang sirik sama gue. Oke, kalau begitu, biar gue cari sendiri orangnya. Gela, mana dia? Gela, Gela. Ya. Hai, 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 hai. Mana Gela? Wah, kenapa? Nggak seneng gue datang? Iya. Kenapa diam? Gela, Gela, mana dia? Oh, ini dia. Ngapain lo kemari? Ini semua teman-teman gua mau masuk asuransi lo. Gimana caranya? Biar mereka tahu siapa lo. Tapi bukan begini caranya, Tom. Ada apa, Gela? Mereka teman-teman saya, Pak. Kamu tahu kan? Tamu dilarang masuk. Saya mengerti, Pak. Nah, mereka. Ini apa? Apaan sih? Rese banget. Amat. Ditanya nggak mau nyaut. Pencet yang ini ya? Ih. Kami hendak masuk asuransi, Pak. Kok diusir? Bapak gimana sih? Masuk asuransi bukan begini caranya. Ini sangat mengganggu orang kerja. Kalau terima duit mau, ketemu orangnya nggak mau. Begitu. Kantor apa ini? Tom, Gue sebelah. Di kantor lu nggak ada yang lama. Cepat kalian keluar. Kalau tidak, saya lapor keamanan. Lapor aja, Pak. Gue tunggu di sini. Cepat. Urus teman-temanmu, Gela. Sombong banget orang itu. Pasti dia yang ngerjain lo. udahlah, Tom. Memang begini kerja di kantor. Oke. Mendingan lo pulang aja deh. Biar nanti nggak nyusahin gue. Oke. Yuk, cabut yuk. Ayo. Ayo, Gela. Yuk, Bang Gela, cabut dulu. Cabut dulu. Apa-apaan kamu ini? Emangnya kenapa? Nggak lihat gua lagi kencing. Masih tidak mau mengaku. Mengaku? Mengaku apa? Kelihatannya Bapak yang nggak beres. Coba gua lihat. Kamu memang tidak berpendidikan. Apa? Bicara sembarangan. Makan nih air. Ayo. Gela, temen lu ngamuk lagi di toilet. Cepat, Gela. Rese nih. Udah, Bang. Ntar mati. Soal mati urusan gue. Ngapain sih lo? Tom. Apa-apaan sih lu? Dia saya gara-gara. Orang kayak dia harus diberi pelajaran. Udah cukup. Mendingan lo pergi aja deh. Gue belum butuh bantuan lo. Oke. Nggak apa-apa, Pak.
Nggak usah melotot ngeliat gue. Ini cuma peringatan buat orang yang nggak suka sama temen gue. Tahu? Lah, cabut. Nan, coba bayangkan, kantor papa mau dibakar. Bagaimana dia tidak stres, Pak? Semua orang di kantor ini mengatakan dia anak kompleks. Astri, kamu harus fair. Perbuatan dia benar atau tidak? Sesungguhnya dia anak baik, Pak. Papa tidak mau dengar lagi. Ingat peristiwa 3 tahun lalu. Kalau dia anak baik-baik, mana mungkin bunuh orang? Kau jangan sampai berhubungan dengan dia lagi. Itu urusan Astri sama dia, Pak. Mau menentang papa? Terserah Papa, pokoknya Astri mau hidup sama Gela. Astri, tunggu dulu. Jangan pergi kamu. Papa belum selesai bicara. Astri! Astri! Astri pasti tidak bersalah, Pak. Yang perlu kita tangani Gela. Menangani bagaimana? Kalau Bapak percaya, biar saya yang menangani. Oke, silahkan saja. Ibu ini ingin memakai jasa asuransi untuk konstruksi sebuah gedung bertingkat yang hendak dibangunnya. Kau bisa menanganinya, kan? Bisa, Pak. Baiklah. Kalau begitu, selesaikan di ruanganmu. Baik, Pak. Mari, Bu. Baik. Ya, masuk. Selamat pagi, Pak. Ada yang harus ditandatangani, Pak. Di mana? Di sini, Pak. Pak, jangan, Pak. Masih banyak orang. Astri, ada apa malam-malam begini? Minu ada? Ada, ayo masuk. Maaf mengganggu. Nggak apa-apa. Cuma gue tadi lagi pemanasan. Kayak pemain bola aja loh. Pakai pemanasan segala. Ya, kalau udah panas, masuknya kan lebih enak. Kalau nendangnya jago. Kalau nggak bakalan masuk. Si Tommy sih nendangnya nggak keras, tapi sodokannya jangan ditanya. Lah, pokoknya cepat kemari. Doi ada di sini. Bawa koper lagi. Udah cepat buruan. Cepat kemari. Gua tunggu ya. Oke. Biasa. Sama Papa. Karena persoalan Tommy. Memang Tommy agak kacau, tapi maksudnya baik. Mau membela Gela. Saya tahu. Kenapa? Saya bilang saya nginap di rumah tante. Tinggal dulu ya. Oh ya, lah, lo kan tahu caranya. Aku kangen sekali. Nama Bapak tidak terdaftar. Suami saya sudah membayar premi sama karyawan kantor ini. Tapi kenapa namanya tidak ada? Bagaimana ini, Pak? Benar, Bu, tidak ada. Lalu bagaimana? Barangkali bukan di sini. Mungkin saja di asuransi yang lain. Tidak mungkin. Ibu Gondokusumo juga bilang bahwa suami saya diasuransikan di sini. Saya juga sering lihat orangnya di sini. Itu dia orangnya, Pak. Pak Gela. Ibu Tina, ada apa, Bu? Pak Gela. Kok tega-teganya Pak Gela mengambil polis suami saya? Jadi harus bagaimana? Bagaimana nasib anak saya, Pak?
Ibu duduk saja dulu di sana. Saya akan mencoba mengurusnya. Permisi. Ada apa? Begini Pak Roy. Salah seorang pekerja di bangunan Ibu Gondokusumo kecelakaan. Dia meninggal. Oh, polis yang aku minta kau menanganinya itu. Lalu? Dia sudah membayar premi, tapi namanya tidak terdaftar. Ada bukti pembayarannya atau tidak? Apa maksud Bapak? Kalau dia mengaku sudah bayar, tapi tanpa bukti, mana bisa diurus? Saya yang selalu membayarkan uang premi suami ibu itu kepada Bapak. Kok Bapak bisa bilang begitu? Prinsipnya cuma satu. Kalau ada bukti pembayaran, kita bayar semua tanggungannya. Itu saja. Tapi Bapak sendiri yang selalu menunda-nunda memberikan bukti. Bapak selalu bilang nanti. Pokoknya, tanpa ada bukti, tidak ada klaim. Bapak mau mempermainkan saya? Mau bayar atau tidak? Kamu tahu jumlahnya? Hampir 200 juta. Bapak mau main-main dengan saya? Kamu kira aku takut? Hei, sudah. Apa-apaan ini? Shit. Lan, duit gue di bank ada 15 juta. Ini sekitar 20 juta. Masih jauh dari cukup. Biar gue masuk aja deh. Jangan buru-buru dong. Gue punya cara lain. Gue bawa dulu ya. Masalah lu pasti selesai. Lihat, hebat nggak gue? Nih. Sorry nih ya. Apa gue bilang? Gue ini rajanya judi. Mana mungkin gue kalah? Ya? Oke, kita mulai. Tunggu. Gue uangnya lebih gede daripada lo. Makanya gue yang buka kartu. Sial. Di tempat judi perempuan bikin sial. Enak aja lu ngomong. Duit gue bisa buat beli kuping lo, hidung lo, mulut lo, bahkan biji lo sekalian bisa gue beli. Kenapa lo ketawa? Maksud gue biji mata lo. Oke, bagi. Apa gue bilang? Perempuan bikin sial. Aduh, habis deh badak gue. Mana surat-suratnya? Mama cuma punya ini, kurang lebih 2 juta. Nggak usah pikirin Gela, Ma. Gela udah cukup nyusahin Mama. Nggak usah ngomong begitu. Ambil saja ini. Lah, ini 185 juta. 185 juta? Dari mana? Pablo, lu jual. Itu bisa dicari lagi. Lu gila, Tom. Untuk apa lo belain gue seperti ini? Gue juga nggak suka. Tante punya 2 juta. Tinggal 13 juta lagi. Ambil ini. Pak.
Gua kita nggak bisa cari lagi ibu. ngusahain lebih dari ini, Gela. Ya. Baiklah. Ayo, Pak. Ini udah lebih dari cukup, Tom. Ya. Papa, kamu masih ingat kode kita? Masih. Kalau begitu, kamu masuk duluan, biar dikira saling nggak kenal. Oke. Sembilan keriting. Rp1 juta lagi. Ada apa? Pakai tanya ada apa? Kamu sudah dapat bab Tommy, tapi aku belum dapat apa-apa. Sekarang Astrid pergi. Terus bagaimana dong kerja sama lu sama gue? Terus? Aku lihat orang tua Gela masuk ke tempat judimu. Ibu pegang mulut dan dada. Bapak buang 2 hati. Siapa yang nggak bisa? Anak kecil pun bisa. Tante ibunya Gela. Yang ini pasti bapak tirinya. Benar kan? Suami istri. Pantas saya kalah terus. Pasti ada kerjasama. Curang. Sudah. Jangan ribut di tempat saya. Suruh mereka keluar. Ayo, keluar semuanya. Ambil semua. Tapi biarkan saya dan dia pulang. Tante pikir gampang pergi dari sini? Om dan Tante maling di tempat ini. Om dan Tante main curang di tempat ini. Tahu artinya? Om dan Tante tidak menghargai saya. Tante harus bagaimana? Uang Tante sudah habis. Tommy baru menjual pubnya. Duitnya diserahkan pada Gela. Saya mau duit itu. Kau mau memeras ya? Kalau aku tidak mau bayar, kamu mau apa? Kurang ajar, masih mau ngelawan. Tunggu. Jangan sakiti dia lagi. Tunggu. Lu juga mau ikut-ikutan? Mereka orang tua gue. Kalau mereka salah, lu masih mau bela? Gua mohon, bebasin mereka. Boleh, asal tangan orang tua lo ditinggal di sini. Taruh tangan di sini. Kenapa? Lo keberatan? Sekali lagi gue mohon, bebasin orang tua gue. Tanpa syarat. Enak bener. Masih utuh. Tapi masih ada satu syarat lagi. Apa? Lo harus nyembah di hadapan gua 3 kali. Dan tinggalkan tangan lo yang kanan. Bagaimana? Hah? Jangan lakukan itu. Berarti 2 syarat. Enggak, menurut gua 1 syarat. Gila lu, Bu. Emang lu doang yang jagoan? Gela, jangan. Kita lawan aja. Belum tentu kita kalah. Jangan Gela. Mana tanganmu? Mundur. Ayo mundur. Mundur. Suruh anak bawamu kemari. Ma. Suruh mereka minggir. Cepat. Ayo.
Halo sayang. Aku mau to the point saja. Aku mau melamarmu. Bagaimana? Tapi kenapa mesti di sini? Biar laut jadi saksinya. Aku harus pergi sekarang. Kemana? Tommy nunggu gue. Kalau aku bisa kembali hidup-hidup, aku akan mengawinimu. Kalau tidak, lupakan saja. Kalau kamu mati, lebih baik kita mati bersama-sama. Gela. Gela. Ayo Tom, Tunggu sebentar. Ini bos. Lu pantas jadi bos. Ah, bos bisa aja. Gela, ayo cepat kembali ke pantai. Sebelum Astri pergi, ayo. Ayo Gela. Gela, apakah kau akan kembali? Astri! Gela. Astri! Astri! Gela. Dia yang selalu membuat onar, Pak. Di kantor saya, di jalanan, Dia. di pub teman saya, dan yang terakhir membawa lari pacar saya. Ayo tangkap. Dia kembali. Pak, berhenti sebentar saja, Pak. Teman saya mau ketemu ceweknya. Sebentar saja, Pak. Pak, berhenti, Pak. Astri. Ini tanda ikatan kalian berdua. Jangan menangis. Jangan lupa kata-katamu, Gela. Ya.